kalau dasarnya saja goyah atau retak itu, dan dia tidak akan mampu untuk berpikir secara terstruktur gitu. Jadi literasi itu haruslah salah satu ya dari keenam tadi yang Mbak sebutkan, itu salah satunya harus dikuasai. Tapi saya teringat salah satu ucapan Seno Gumira Aji Dharma. Dia adalah seorang cerpenis, ya sastrawan lah. Dia pernah bilang begini, kamu boleh bisa apapun, termasuk menulis gitu. Kan kamu boleh tidak bisa apapun, kecuali menulis juga. Jadi menulis kesana kemari selalu dicatut oleh Seno gitu. Jadi sebenarnya menulis itu harus dikuasai oleh semua murid. Semua murid, semua pembelajar, semua orang gitu. Bukan hanya ya penulis saja atau orang yang bergelut di dunia literasi saja sebenarnya. Jadi sangat penting, bagian dasar sebenarnya, Mbak. Siap. Memilih pribadi yang bermanfaat berarti memilih menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Nah, ketika teman-teman merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, cukup dengan membaca dan menulis saja terlebih dahulu. Nah, dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan tadi, entah Mbah Pramudia Anantatur atau yang dikatakan Mas Bahak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam literasi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kali ini Paham Perempuan ingin melakukan serawung podcast kembali bersama teman-teman literasi, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang mana beliau atau dia menjadi salah satu penggerak di literasi seperti itu. Nah, teman-teman, ngomongin literasi sebelumnya kami berikan pengantar terlebih dahulu bagaimana kondisi saat ini terkait literasi. Mengutip dari website Kemendikbud terkait literasi Indonesia hari ini memang keadaannya sangat tidak baik-baik saja, dan tingkat semangat untuk terjun ke dunia literasi juga masih sangat rendah, teman-teman. Di sini dinyatakan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggelar kegiatan sosialisasi program pembinaan literasi generasi muda di tahap 2 kala itu di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini memang bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa yang berkaitan dengan bahasa dan sastra di Indonesia, yakni meningkatkan literasi, kebahasaan, dan kesastraan generasi muda. Kegiatan ini memang menyasar 100 peserta yang mana terdiri dari guru, dosen, perwakilan komunitas literasi, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan dalam pelaksanaan program Badan Bahasa. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya kalau kita ngomongin literasi itu, teman-teman lebih generalnya atau taunya adalah terkait sastra. Tapi dalam hal ini, literasi yang akan kita obrolkan adalah dunia kepenulisan dan semangat membaca, khususnya di kalangan muda. Nah, teman-teman juga perlu tahu ada macam literasi di sini, yakni ada 6. Yang pertama terkait literasi membaca dan menulis, yang kedua ada numerisasi, yang ketiga ada literasi sains, yang keempat ada literasi budaya, yang kelima ada literasi finansial, dan yang terakhir ada literasi teknologi dan digital. Nah, di sini kita ingin menggencarkan terlebih dahulu terkait literasi menulis dan membaca, karena dalam hal ini membaca dan menulis adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, hari ini juga saya sudah bersama dengan salah satu penggerak, Mas Muhammad Bahaudin. Ya, betul. Biasa disapa siapa, Mas? Baha. Ya. Kita panggil saja Baha. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk serawung podcast bersama kami di Paham Perempuan khususnya. Di sini kita ingin membincangkan dan saling sharing seberapa penting sih menurut Mas Baha, khususnya di kalangan muda ya, terkait pentingnya literasi. Karena di awal kan sudah saya hantarkan terkait kondisi literasi khususnya di Indonesia ini memang masih sangat rendah dan tidak baik-baik saja. Silahkan. Sebenarnya literasi itu menurut saya itu dasar ya, Mbak. Iya. Iya, mohon maaf, terima kasih sebelumnya sudah diundang ke sini ngobrol. Sama-sama. Jadi literasi itu yang saya tangkap itu dasar ya dari
dialektika seorang manusia gitu. Jadi kalau dasarnya saja goyah atau retak itu, dan dia tidak akan mampu untuk berpikir secara terstruktur gitu. Jadi literasi itu haruslah salah satu ya dari keenam tadi yang Mbak sebutkan, itu salah satunya harus dikuasai. Tapi saya teringat salah satu ucapan Seno Gumira Aji Dharma. Dia adalah seorang cerpenis, ya sastrawan lah. Dia pernah bilang begini, kamu boleh bisa apapun, termasuk menulis gitu. Dan kamu boleh tidak bisa apapun, kecuali menulis juga. Jadi menulis kesana kemari selalu dicatut oleh Seno gitu. Jadi sebenarnya menulis itu harus dikuasai oleh semua murid. Semua murid, semua pembelajar, semua orang gitu. Bukan hanya ya penulis saja atau orang yang bergelut di dunia literasi saja sebenarnya. Jadi sangat penting, bagian dasar sebenarnya. Siap. Terima kasih sebelumnya Mas Baha untuk waktunya. Nah teman-teman, kalau kita kilas balik ya, kalau kemarin-kemarin kan kita sudah membahas terkait video-video yang mana fokusnya di kesetaraan ataupun di kekerasan seksual gitu. Nah di dalam kekerasan seksual itu kan kurang lebih memang kegiatannya itu adalah kegiatan yang memang ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau kita samakan ya teman-teman, literasi dan seksualitas terhadap diri atau seksualitas diri itu saya kira memang mungkin bisa dibilang sama. Ya nggak sih? Nah seksualitas itu kan pemahaman bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri gitu. Dengan tahapan-tahapan yang banyak tentunya, kayak yang saya tadi sebutkan ya teman-teman, ada 6 macam literasi tadi, dan salah satunya yang kita obrolkan kali ini adalah terkait membaca dan menulis. Nah di seksualitas diri ini akhirnya kayak nemu gitu, setiap perempuan tahu pengalaman khasnya gitu, pengalaman biologisnya. Begitu juga dengan laki-laki, tahu perbedaan antara pengalaman khas yang dirasakan perempuan ataupun laki-laki. Nah saya kira tadi Mas Baha menyampaikan bahwasanya literasi itu sebagai salah satu fondasi, ya nggak sih? Salah satu fondasi kita sebagai manusia, dan wajib kita bisa gitu ya. Kuasai lah. Ya, wajib kita kuasai gitu teman-teman. Jadi ya penting atau tidak penting, literasi itu sangat penting karena teman-teman pasti tahu dan ingat istilah buku adalah jendela dunia. Dan kalau kata Mbah Pram tadi, kata tokoh siapa? Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira Aji Dharma. Ya. Kalau kita ingat juga teman-teman, ada pernyataan dari Mbah Pram. Kita ngomongin tentang menulis dan membaca ya. Setiap kita manusia gitu, kita boleh tidak bisa apapun kecuali menulis. Dan Mbah Pram bilang bahwasanya menulis adalah karya abadi. Kita sebagai manusia kalau udah mati ya mungkin dilupakan aja gitu, tetapi dalam hal menulis karya nyata dan tidak akan tidak akan terlupakan karena jejak karyanya itu abadi gitu. Nah Mas Baha mungkin bisa diinformasikan nih sebelumnya Mas Baha dari mana, dan riwayat pendidikannya bisa diceritakan, dan sekarang bergerak di lembaga mana gitu. Silakan. Oke, jadi saya itu sebenarnya tumbuh dari keluarga yang sederhana ya. Jadi bapak saya, ibu saya memang backgroundnya berpendidikan pesantren gitu, jadi Islami gitu. Nah, jadi dari kedua orang tua saya tidak ada pemaksaan sebenarnya untuk saya harus jadi apa, saya harus menguasai apa gitu. Dan di Majalengka khususnya budaya literasi itu di daerah saya itu di Majalengka, di desa saya itu masih minim gitu. Nah waktu kecil ayah saya itu berlangganan majalah Hidayah gitu. Jadi yang horor-horor itu yang azab kubur. Betul. Nah bapak saya itu langganan, dan saya membacanya itu. Di sana kan ada cerita, kemudian ada risalah, ada doa-doa dari para ulama, habib-habib itu banyak di sana. Dan di sana juga ada iklan yang sangat vital gitu, misalnya obat pembesar gitu, itu di sana ada. Saya sampai baca sampai itu. Kemudian itu waktu SD ya. Jadi SD pun saya kalau bosan misalnya ke perpus gitu baca dongeng-dongeng binatang gitu. Setelah lulus SD saya masuk pondok.
selama 6 tahun, jadi sampai SMA. Di pondok itu jadi waktu itu kita nemu novel-novel senior yang sudah boyong, tapi tidak dibawa bukunya. Akhirnya daripada nganggur kan di gudang, saya baca gitu. Emang boleh ya kalau di pondok baca novel? Boleh. Boleh. Oh, ada yang tidak boleh? Iya, ada yang tidak boleh. Kalau di pondok saya asal tidak mengganggu kegiatan ngaji kitab kuning kan, jadi boleh. Waktu itu novel yang pertama saya baca adalah Ketika Cinta Bertasbihnya Kang Abik, Habibur Rahman El-Shirazi. Itu saya baca jilid pertama itu 1 hari, dari pagi sampai sore itu 1 hari. Karena saking enaknya, langsung itu 500 halaman, 400 halaman itu. Bel. Kemudian setelah saya tuntaskan, saya balikan ke tempatnya. Saya nyari jilid 2-nya itu beberapa hari, gak ketemu ini. Mana akhirnya setelah oprek-oprek ketemu juga yang warna hijau itu jilid 2-nya. Terus saya sehari lagi tuntaskan, sehari. Akhirnya pas libur pondok, mendengar novel ini udah difilmkan, akhirnya saya nonton filmnya. Ya di internet lah, banyak waktu di YouTube. Saya nonton dan saya agak kaget gitu. Jadi alih wahana dari novel ke film itu sangat berbeda ya. Berbeda gitu. Banyak adegan yang tidak ada di film gitu ya. Ada di novel tapi tidak ada di film gitu. Banyak sekali. Dan dari sana saya mulai mungkin seninya di sini, atau memang porsinya gitu kalau ada alih wahana karya gitu dari sastra ke film. Nah, dari situ saya mulai nyari buku, kemudian saya dapat lagi hadiah buku 99 Cahaya di Langit Eropa itu yang Hanum Salsabila itu. Saya itu baca hits-hitsnya ya Mas. Ya, waktu saya MTS masih hitsnya. Saya baca, kemudian lagi-lagi saya nyari filmnya itu. Walaupun dari bajakan ya, jadi saya nyari filmnya sampai dapat gitu. Jadi dulu jadwalnya setelah baca buku saya harus nonton filmnya yang itu difilmkan ya. Jadi kemudian setelah lulus MTS saya masuk MAN. Di MAN juga bertambah luas gitu. Jadi beberapa nemu komunitas, tapi komunitasnya masih ya kecil dan gak serius gitu saya ngikutinya, karena pulang sekolah sore kan, harus pulang ke pondok. Jadi ya masih pribadi lah, gali-gali sendiri, beli buku sendiri. Nah, baru ketika masuk kuliah, saya dihadapkan teman-teman yang jauh di atas saya gitu. Saya pengen kayak dia. Saya tingkat membacanya? Iya, tingkat membacanya dan tingkat buku-bukunya itu udah luas gitu. Saya masih baca novel-novel cinta ya, roman gitu. Nah, sementara teman saya udah baca novel-novelnya. Pram, kayak novel-novel historis, novel-novel sosial. Jadi saya bahasanya kalau orang Sunda bilangnya dilewekkan gitu, disuapin gitu. Ini kamu harus baca ini sama. Dikasih rekomendasi sama teman. Sama senior saya. Ya itu bukunya. Jadi udah kalau nggak punya uang ini baca ini. Dari sana keinginan saya tak surut-surut gitu. Saya hatamkan. Jadi setelah saya hatamkan, saya diskusikan gitu dengan teman saya ini. Betulan saya satu asrama itu waktu kuliah itu sama dia. Jadi di kamarnya itu bukunya banyak banget. Nah, saya ke kamarnya sering minjem buku gitu, atau sering baca buku di sana, atau sering minta rekomendasi. Intinya begitulah perjalanan saya, dan sampai saat ini masih seperti itu gitu. Saya masih minta rekomendasi bacaan, atau kalau ada buku baru diobrolkan, atau diresensi ya untuk pribadi lah, atau untuk dikirim gitu. Jadi kira-kira begitulah Mbak. Oke. Ya teman-teman, berarti Mas Baha ini emang asli Majalengka ya? Asli Majalengka. Lalu mesantren 6 tahun, lanjut di Pleret, lalu ke Solo. Lalu kuliahnya di Solo. Nah, ngerasa nggak sih keluar wilayah dari tempat lahirmu gitu, membuka kesadaran kalau tingkat membaca dan literasi tadi itu sangat penting, dan jadi kayak aku dapat pintu lagi gitu di setiap pendidikanmu tadi yang diceritain? Sangat berpengaruh. Tapi di situ ada keinginan mau join sama anak-anak lembaga pers nggak? Kalau di MAN pasti ada kan? Ada. Nah, di kampusnya itu ikut nggak lembaga pers mahasiswa gitu?
pernah waktu mahasiswa baru kan ada namanya hari ketiga ospek itu ada namanya kalau gitu. bukan. Jadi hari ketiga ospek itu di kampus saya ada namanya UKM Fire gitu. Jadi UKM semuanya demo gitu. Nah, awal itu sebenarnya pengen daftar ke LPM di kampus saya, namanya Locus lah. Saya sudah ngisi formulirnya, cuma nggak tahu kenapa saya nggak jadi gitu. Tapi mungkin belum ada keberanian tersendiri iya, gitu buat join. Waktu itu juga minat untuk menulis juga masih tipis kan. Jadi saya masuk nggak, akhirnya enggak. Jadi saya sebenarnya nggak ikut UKM. Di kampus itu nggak ikut UKM, cuma ikut organisasi yang ada di fakultas aja. Tapi ini enggak sih, kalau di kampus kan kita tahu ya, tugas-tugas itu individu atau kelompok kan terkait makalah, bikin esai. Nah, bahkan kayaknya ini banget nih sama esai ini hobi banget gitu kayaknya. Gimana tuh ceritanya? Karena memang yang diajarkan oleh teman-teman saya, yang diajarkan oleh senior saya itu ya esai mbak awalnya. Jadi fokusnya memang ke esai dulu. Jadi terserah kamu nanti mau nulis sastra atau prosa gitu, atau puisi, sajak atau prosa kan. Yang penting sastra yang esai kuasai dulu. Jadi memang dasarnya disuruh nulis esai dulu, dan waktu itu saya disodorin bukunya Husmu, Muhyiddin M. Dahlan itu yang Inilah Esai, dan saya baca gitu. Baca namun nggak sampai tuntas kayaknya waktu itu. Jadi keburu harus nulis gitu. Jadi dari kegemaran nulis esai itu, jadi ke tugas-tugas itu gampang sebenarnya. Karena kita udah punya metodenya. Ya betul. Jadi bagaimana kita menyusun paragraf demi paragraf, parafrase demi parafrase itu sudah terlatih. Jadi enak, Mbak. Ya, teman-teman, menarik di sini adalah Mbak nih tahu sekaligus merasakan perjalanannya dari keluar wilayah satu ke wilayah yang lain, yang mana itu jadi proses menambah minat baca dan minat menulis ya. Dan saya kira menarik, Mbak di sini punya perjalanan tertarik pada ngebaca novel, terus kayak aku harus lihat filmnya nih gitu. Jadi kan kalau yang di awal aku mau ngobrolinnya terkait membaca dan menulis, tapi di sini dia udah punya proses gitu, membaca dan menonton film, dan ada perbedaan tersendiri ya, yang signifikan. Kayak rasa-rasanya kita nih sampai hari ini mungkin kalau kita yang seneng banget baca ya, kadang kan banyak banget nih sekarang tuh buku-buku yang difilmkan. Ya, banyak. Banyak teman-teman tuh ngerasa nggak greget sama filmnya karena banyak hal yang tidak disampaikan di film tadi gitu. Tapi kan ya kembali ke bidang itu sendiri ya. Maksudnya dalam hal ini mungkin seninya di situ gitu kalau film. Tidak menampilkan semua atau keseluruhan dari isi buku itu gitu. Banyak banget lah ya film-filmnya, kayak kalau teman-teman baca buku bacaannya Pram, Bumi Manusia, terus apalagi banyak lah, kayak nggak greget gitu, Gadis Kretek gitu kan. Jadi kayak ngerasanya orang-orang yang udah ngebaca novelnya atau bukunya tuh nggak dapet feel-nya atau nggak greget gitu ketika ngelihat filmnya. Dan yang menarik lagi adalah kalau dulu biasanya anak-anak itu kan ini ya, langganannya majalah Bobo ya. Kok di sini majalah Hidayah? Apa yang didapat selain azab-azab tadi? Jadi majalah Hidayah itu majalah Islami ya. Iya. Islami, kemudian untuk hiburan itu ada cerita-cerita azab gitu. Covernya juga gitu kan? Iya, covernya juga gitu. Jadi di majalah itu ada juga selipan fotonya, jadi kadang dapat foto ulama gitu. Sampai sekarang ada tuh. Jadi di rumah saya itu ada foto Habib Lutfi, ada foto Habib Salim Asyatiri itu yang sudah wafat. Jadi terpajang tuh dari waktu aku diguntingin gitu ya? Enggak, memang sudah gede, tinggal dikasih bingkai gitu. Oh iya, yang udah dilipet gitu. Udah dilipet. Iya. Oke. Sampai bonus sih. Iya, bonus. Itu masih ada. Nggak tahu kenapa ya bapak saya berlangganan itu, mungkin ya karena mungkin temannya. Itu sebenarnya majalah Islami, jadi banyak doa-doa, banyak kisah-kisah Rasul itu. Ya, seputar Islam lah, cuma hiburannya ada itu. Kebetulan saya baca gitu. Jadi sebenarnya cerita azab itu ya awalnya saya tahu dari situ. Kemudian ada Indosiar yang... Nah, sebelum ada film Indosiar tuh teman-teman harus tahu majalah Hidayah. Itu di majalah Hidayah itu banyak sebenarnya yang ditusuk pakai besi panas neraka itu sudah ada di majalah sudah Hidayah. Saya sudah baca gitu.
Menarik sekali teman-teman ceritanya Mas Bah ini. Dan dulu ya, nggak tahu sih general atau aku sendiri menilai ketika orang-orang yang saat ini sudah terjun di dunia literasi atau apa nih bahasanya, komunitas baca lah gitu. Itu adalah orang-orang yang memang dari awal sudah memiliki ketertarikan tersendiri. Kalau bahkan memang mungkin disalurkannya dari bapak atau ayah tadi ya, yang berlangganan di majalah Hidayah tadi, atau anak-anak yang lain dari majalah Bobo dan majalah-majalah lain, atau cerpen-cerpen gitu kan. Terus pikiranku itu adalah ketika dari kecilnya mereka sudah memiliki ketertarikan tersendiri di dunia itu, ada keberanian tersendiri untuk join ke tadi lembaga pers, LPM. Kalau di UIN Sunan Kalijaga itu ada LPM Advokasia dan banyak lah gitu. Tapi kok Mbak nggak punya itu gitu, maksudnya nggak ada keberanian buat join ke LPM, padahal mungkin kalau memang join kontribusi dan partisipasinya banyak banget gitu kan. Dan kayaknya kemarin ngeposting ini gak sih, dirimu juara lomba esai itu? Iya. Kok bisa? Nah, jadi itu sebenarnya pilihan ya Mbak. Jadi kalau saya gabung sama UKM kan ada dalam kampus ya, ada ART-nya. Jadi ya terikat. Jadi saya tidak bebas. Tapi selama kuliah saya gabung dengan komunitas menulis, membaca gitu. Berarti ini di luar kampus ya, tidak struktural. Padahal kan ini loh, apa tuh mereka tuh ngadain lembaga itu atau komunitas itu kan ingin membebaskan segala macam pikiran dan betul. Itu kan tindakan dari setiap mahasiswa kalau anak-anak kampus itu. Tapi ngerasa tidak bebas ketika ada ART dalam suatu lembaga itu. Ya, misalnya gini, waktu itu ya, waktu saya KKN tahun 2022, saya itu menulis satu esai, kemudian dikirimkan ke media kan, akhirnya dimuat. Nah, kayaknya satu kampus geger sama tulisan saya, karena di sana saya ya objektif lah, saya mewakili perasaan teman-teman, katanya apa kebijakannya atau internal kampusnya itu tidak benar, atau perizinannya itu telat gitu. Itu sangat memalukan, sampai dimarahin di satu kecamatan itu, anak-anak yang mau KKN itu dimarahin itu di depan, gara-gara telat perizinannya. Jadi saya menulis dalam satu esai di media Solo, di koran, dan itu terbit, dan itu ya kayaknya rame ya. Jadi saya pun dikirimin screenshotan chatan di grup dosen-dosen. Jadi dikirimin, ini ada anak yang nulis ini. Wah, berani sekali, bla 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 bla, itu panjang lah chatannya, ada satu dosen yang ngirimkan itu. Nah, misalnya kalau saya masuk ke satu UKM, bisa saja kan ketuanya atau siapanya atau pembinanya menegur saya, kamu nggak boleh seperti itu, keras ke kampus, kamu tuh anggota ini. Jadi saya tidak bebas. Jadi pandangan saya seperti itu ketika akhirnya saya tidak memutuskan untuk masuk salah satu UKM. Jadi saya lebih baik bergerak di komunitas swadaya gitu, yang di luar kampus, yang kalau kalau rutinan kita biasanya cuma beli gorengan 10.000, wah udah betah itu sampai maghrib, dari asar itu obrolan buku. Berarti nggak bebasnya itu ya tadi ya, ada keterikatan. Pasti ada intervensi Mbak, dari ada nama di belakang ini ya, anak mana pasti. Nih gitu. Kalau kita ikut yang yang atau pemerintah atau kampus pasti ada. Perjalanannya panjang, dan teman-teman, Mas Bah ini boleh minum kan Mbak? Boleh. Mas Bah ini aktif dan sebagai salah satu penggerak di ini lembaga komunitas media sebenarnya. Media. Media yang bernama nisa.co.id, dan standby-nya di Solo ya. Ya, di Solo. Nah, teman-teman, kita lanjut. Sepanjang perjalanan Mas Bah tadi yang sudah diutarakan dan di-sharingkan tadi. Nah, kali ini Mas Bah sudah standby atau memang aktif dan menjadi salah satu penggerak di media bernamakan nisa.co.id. Yang mana nisa.co.id ini standby-nya di Solo ya. Ya. Karena Mas Bah orang Majalengka dan sering standby di Cirebon.
di sini kita juga ingin mensosialisasikan lebih pentingnya media literasi ini bernamakan nisa.co.id. Kalau teman-teman belum tahu, aku kasih tahu. Aku bacain nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Nah, teman-teman, ini mengutip dari website nisa.co.id. Nisa.co.id ini merupakan singkatan dari Busananing Bangsa yang memiliki makna khusus tentang sejarah gerakan, perjuangan, perlawanan, dan juga pertahanan kaum perempuan Islam Nusantara. Dinamika kehidupan perempuan dalam ranah sosial, budaya, dan politik tak banyak tersorot dan terabadikan oleh sejarah. Padahal faktanya perempuan berperan penting di berbagai sektor sejarah Indonesia. Bahkan tidak sedikit perempuan yang menjadi tonggak gerakan di masyarakat yang membawa wajah baru dalam perubahan Indonesia. Dengan kisah atau kilas balik Mas Baha tadi, dimulai dari dia aslinya mana, riwayat pendidikannya di mana, dan bergelut aktif saya kira ya terkait penulisan tadi, yang dimulai dari suka membaca, terus lihat filmnya, terus suka membaca, akhirnya jadinya menulis, walaupun pasti direfleksikan terlebih dahulu kan ya, didiskusikan dulu bukunya, terus baru menulis. Dan Mas Baha nih kayaknya jago nulis esai ya? Ya nggak jago-jago banget lah, Mbak. Masih belajar. Ya, soalnya udah juara ya kemarin itu ya postingannya. Nah, teman-teman, Busananing Bangsa yang kemudian disingkat NISA ini adalah ruang media penulis yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dengan isu sosial budaya dan juga politik di Indonesia. Nisa.co.id ini berupaya menulis kembali berbagai gerakan perempuan lokal yang kaya akan perjuangan untuk dimunculkan kembali dalam berbagai ulasan sejarah masa kini. Kenapa kita tertarik joinin Mas Baha ini? Karena saya kira paham perempuan dan nisa.co.id ini memang fokusnya di perempuan gitu. Jadi saya merasa tertarik dan kayaknya harus nih diobrolin gitu. Bisa diceritakan nih Mas Baha terkait standby di nisa.co.id ini sejak kapan? Siapa aja tadi penggeraknya, disebutin nggak apa-apa. Silakan. Oke, jadi sebenarnya NISA itu berdirinya ya, diresmikannya itu Maret tahun 2023. Tapi perencanaannya itu udah ada di akhir 2022. Jadi kami sudah ngobrol-ngobrol atau sudah mengumpulkan tulisan itu sekitar bulan November 2022. Dan saya pun sebenarnya diajak ya. Jadi waktu itu suatu hari Mbak Mimin, saya manggilnya Mbak Mimin, atau nama lengkapnya Siti Aminata Zuhriyah. Hai Mbak Mimin. Saya hebat Mbak Mimin. Jadi Mbak Mimin itu ngajak saya untuk bergabung ke media yang akan dia buat. Iya. Terus kenapa Mbak? Kenapa saya ya? Mungkin Mbak Mimin melihat saya apa ya, porsinya di bidang ini gitu, atau Mbak Mimin melihat potensi saya ya, alhamdulillah gitu kalau dipercaya gitu. Akhirnya udah saya gabung waktu itu. Dari dulu sampai sekarang udah 6 orang gitu. Jadi ada Mbak Mimin, ada Mbak Mela, kemudian ada Mbak Aul, ada Mbak Dwi, ada Mas Faid dan saya gitu. 6 orang ini. 6 orang. Sama ya kayak tadi macam-macam literasi. Ya. Terus? Jadi 6 orang ini yang ada di balik layar nisa.co.id. Jadi setelah saya diajak, kemudian dikasih tahu tupoksinya, saya bagian apa, saya harus nulis apa. Ya sudah, seiring berjalannya waktu, terus saya juga belajar secara pribadi bagaimana mengembangkan media online, tentang SEO-nya atau apa? CEO yang keyword tadi. Ya itu. Saya belajar. Ya akhirnya perlahan mungkin agak lebih baik lah. Mungkin ya, masih merintis, Nisa juga masih belajar ke media-media online yang lain. Sekarang masih terus belajar gitu untuk terus produktif lah intinya. Karena Nisa pun masih belum mendapat kontributor dari berbagai kota kayak yang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton bisa mengirimkan, tapi belum ada honornya, mohon maaf. Karena memang ini media swadaya. Gak apa-apa, kan karya abadi. Iya betul. Aku punya karya di nisa.co.id gitu. Nah betul. Oke. Karena jujur ini adalah swadaya, jadi teman-teman kesadaran ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk apa ngurus ginian gitu, nggak ada uangnya. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang saya kejar gitu. Betul. Pengalaman, relasinya juga itu
sebenarnya lebih berharga lah dari hanya sekedar uang gitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Aku perlu bacain visi dan misinya. Boleh. Oke. Visi dan misi nisa.co.id ini memiliki visi dan misi menciptakan nalar kritis perjuangan, perlawanan, pertahanan, dan pergerakan perempuan dalam bentuk pemberdayaan untuk menciptakan keadilan perempuan dalam bingkai sejarah. Dan motonya adalah dedikasi merawat generasi. Nah, harusnya saya itu pakai kaosnya itu. Saya lupa. Ini moderatnya ada. Iya, benar. Ada kaosnya soalnya. Dan kukira nisa.co.id ini adalah mengambil dari salah satu penggerak namanya orang gitu loh. Oh. Ternyata Busananing Bangsa. Busananing Bangsa. Pasti sejarah dan filosofinya panjang ya. Ya. Berarti ini muncul pas perkuliahan sebenarnya obrolannya. Bukan. Pas saya mau lulus. Oh, lulus tahun berapa sih? Saya wisuda Juli 2023. Jadi waktu saya mengerjakan skripsi lah. Waktu saya pusing dengan skripsi, lah Mbak Mimin malah ngajak. Nambah pusing ini Mbak Mimin. Pusing-pusing asik ya guys. Tapi saya jalanin. Oke. Mas Baha juga di sini teman-teman menjadi salah satu kontributor di Mubadalah ID. Ya. Teman-teman juga bisa banget ngirimin karyanya dalam bentuk apapun kan ya. Gak cuman esai aja atau harus esai. Ya di sini sebenarnya kami menekankan ke tokoh perempuan tadi. Tokoh ya. Jadi ketokohan daerah, ketokohan apapun agamanya, kepercayaannya, silakan kalian tulis, kalian ulas, baru dikirimkan. Jadi Nisa sebenarnya awalnya ingin memperkenalkan tokoh-tokoh perempuan gitu. Jadi ingin membuat sebuah glosarium tentang tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia. Tapi kayaknya kalau hanya itu sempit. Makanya di situ ada beberapa rubrik kayak ada budaya, kemudian ada politik. Ya masuknya ke kolom gitu, jadi kolom pendapat sendiri atau ke resensi. Jadi resensi teman-teman juga kalau punya buku perempuan itu bisa dikirim ke Nisa gitu. Jadi resensinya tentang buku-buku yang membahas perempuan. Oke. Kalau boleh tahu 6 penggerak tadi masih standby di Solo semua atau udah pisah-pisah gitu? Waktu itu yang standby di Solo ya, waktu awal berdiri sampai pertengahan tahun itu ada 3 orang standby di Solo. Saya, Mbak Aul sama Mbak Dwi kan. Mbak Mimin masih kuliah di Jakarta. Ya sering bolak-balik lah. Mbak Mela stay di Purwokerto. Kemudian Mas Waid stay di Lamongan di rumahnya. Jadi kami memang kerjanya jauh gitu. Cuma ya terkoneksi di sebuah grup gitu. Kalau sekarang yang standby kayaknya 2 orang. Jadi saya udah nggak di Solo tapi ya bolak-balik gitulah. Berarti standby-nya di Majalengka? Ya, jadi ya masih muter-muter lah. Oke. Tadi kan di awal diungkapkan bahwasanya teman-teman tuh hari ini menilai literasi itu sebagai karya sastra aja, Bah. Nah, kenalin deh gitu. Maksudnya literasi penting nggak? Penting banget, karena sebagai salah satu fondasi utama kita sebagai manusia atau khususnya di kalangan muda ya. Karena menulis itu adalah karya abadi dan membaca adalah membuka jendela dunia. Di info ini Mas Bah, literasi itu nggak mesti karya sastra aja kan? Nggak mesti. Gitu. Silahkan. Nah sebenarnya kalau membaca sebenarnya banyak ya. Jadi kita nggak hanya membaca teks, tapi kita membaca situasi. Betul. Itu sebenarnya nggak bisa sembarangan juga. Jadi ada ilmunya, ada tekniknya. Jadi literasi nggak hanya soal sastra ya, banyak. Ada kita di majalah-majalah atau genre-genre lain selain sastra juga banyak, sejarah misalnya, kemudian sains, ilmiah itu juga kalau ditekuni ya sama aja literasi, baca menulis. Karena terus kenapa sastra sering digaungkan ya? Mungkin ya sastra yang paling indah ya, jadi kalau ungkapannya paling indah gitu, dan kalau bacanya nggak berat-berat banget. Iya, nggak berat. Tapi dan sastra juga banyak istilah-istilah yang bukan bagus gitu. Spiritualisme, bukan apa namanya? Yang imajinasi banget. Oh iya. Apa sih namanya? Hiperbola. Oh, majaz itu. Maksudnya sastra kan kebanyakan hiperbola banget gitu kan. Walaupun memang istilahnya tidak berat seperti buku-buku yang dibaca anak-anak yang lain gitu. Ya itu ciri khas sastra sebenarnya. Dia pakai perumpamaan gitu. Jadi misalnya kalau
aku bilang aku kangen sama kamu, itu kan terlalu biasa ya. Apa dong? Kalau sastranya banyak gitu. Iya. Kalau kata Gusmus kan begini, kopi di tangan kiriku ya. Terus pena di tangan kananku. Terus apa daya kalau kamu nggak ada di pinggir, yang kutulis soal rindu gitu. Intinya gitulah. Jadi Gusmus ingin mengungkapkan aku tuh rindu sama kamu. Tapi Gusmus menuliskan itu dengan baik gitu. Apa yang kutulis selain tentang rindu ya, kalau nggak ada kamu di depanku atau di sampingku. Itu kasih ini deh kiat-kiat untuk teman-teman tuh berkenan meningkatkan literasinya atau minat membaca dan menulis ala Bah. Kalau saya cenderung tidak memaksakan ya, teman-teman sukanya genrenya di apa, mau di sastra atau di ilmiah dan non ilmiah lah bahasanya. Betul. Mau di ilmiah atau non ilmiah silakan. Najwa Shihab juga kan pernah bilang cari satu buku yang itu membuat minat bacamu naik gitu. Yaitu tekuni. Kalau saya memang campur gitu, kadang suka sastra, kadang juga yang semi ilmiah esai. Karena menurut saya keduanya penting, Mbak. Jadi kita juga harus baca buku-buku ilmiah, harus. Yang non ilmiah juga harus gitu. Jadi kalau kata Oki Madasari, atau siapa ya, pokoknya ada yang bilang lah. Jadi kalau karya ilmiah itu menghidupkan nalar kita, karya ilmiah ya yang serius-serius itu melatih nalar kritis kita. Sementara kalau yang non ilmiah itu kayak ya fiksi itu melatih imajinasi kita gitu. Biar balance ya. Ya, keduanya dihidupin gitu. Jadi kalau melihat satu peristiwa kondisi tidak jomplang. Biasanya kalau cenderung ke sastra misalnya, melihat situasi ya udah, bukan sastra yang ke non ilmiah ya. Kalau melihat satu peristiwa ya dia pasti pakai perspektif yang non ilmiah ini. Jadi dia tidak melihat fakta gitu. Beda kalau dua-duanya seimbang. COVID kalau di mata orang yang yang fundamentalis kan, wah ini adalah azab gitu. Padahal kalau logikanya ilmiahnya ya ini penyakit gampang menyebar, ya udah memang harus begitu. Tapi orang yang pikirannya fundamentalis kan, ini azab nih, kebanyakan maksiat di Indonesia nih, di azab itu kan pola pikir sebenarnya. Saya sebenarnya menghindari hal itu untuk menyeimbangkan antara bacaan-bacaan ilmiah dan non ilmiah gitu. Ya bisa lewat majalah, koran itu kan semi-semi, dan kalau yang non ilmiahnya ya sastra, cerpen. Kebetulan saya lebih condong ke cerpen sih daripada puisi atau novel ya. Jadi saya memang senang baca cerpen gitu. Oke, teman-teman, kalau kita lihat juga ya, dari membaca kan kita memiliki perspektif dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Jadi penuangan sebelum menulis itu kan memang membaca dulu ya. Dan apa yang kita baca memang harus direfleksikan, didiskusikan terlebih dahulu. Makanya gimana caranya kita bisa menulis entah non ilmiah atau ilmiah tadi. Iya, betul. Dan beriringannya adalah ketika kita menghadapi kehidupan itu ya ada sepaneng, ada bercanda gitu. Nah, dalam hal ini juga sama. Ada ilmiah dan non ilmiah tadi, ada bacaan yang memang sangat resmi gitu, sangat sepaneng, harus kita pikirkan berkali-kali, refleksinya, terus referensinya. Ada juga karya-karya puisi tadi yang ya kita bisa bilangnya itu tuh ya candaan gitu, biar kita hidup gak sepaneng-sepaneng amat gitu. Nah teman-teman, karena memang Mas Bah ini fokusnya adalah di literasi baca dan tulis, yang mana dalam hal ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Teman-teman perlu diketahui bahwasannya mengejarkan isu-isu sosial itu ya tidak hanya terkait isu gender, isu perempuan, isu lingkungan, isu apalagi, isu hak asasi manusia, tetapi dalam hal ini isu-isu yang memang mengangkat literasi lebih maju dan lebih naik lagi untuk kita semua kalangan muda khususnya di Indonesia. Jadi ya setiap
apa yang kita sharingkan, obrolkan, videokan dalam hal ini Serawung Podcast memang tidak memaksakan ya dalam hal menulis dan membaca tadi. Tapi perlu diingat teman-teman, memilih pribadi yang bermanfaat berarti memilih menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Nah, ketika teman-teman merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, cukup dengan membaca dan menulis saja terlebih dahulu. Nah, dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan tadi, entah Bah Pramudia Anantatur atau yang dikatakan Mas Bah tadi, nggak apa-apa kita nggak bisa apa-apa, tapi kalau bisa kita mau nih membaca dan menulis, karena menulis adalah karya yang abadi. Sampai mati pun akan dikenang selalu gitu karyanya gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Mas Baha untuk juga waktunya meluangkan waktu Serawung Podcast bersama kami di Paham Perempuan. Semoga Serawung Podcast kali ini memang benar-benar ingin mengajak teman-teman khususnya kalangan muda untuk meningkatkan kembali rasa minat bacanya, minat menulisnya, dan literasi tadi. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa literasi itu tidak hanya karya sastra, tapi banyak selain daripada hal itu gitu. Semoga Serawung Podcast kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa mampir di kolom komentar dan pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Silahkan teman-teman klik loncengnya dan like, share, dan komen di video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.